Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elova Iko dengan NIM 22050509. Di sini saya akan bercerita. Tapi sebelum cerita, saya akan mengajak kalian semua untuk tepuk fokus terlebih dahulu. Tirukan bersama-sama ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Sekali lagi ya, tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, sebelum saya mulai membacakan cerita, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertibnya adalah duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, tidak mengganggu teman yang lain, bertanya dengan meminta izin dengan angkat tangan, menjawab pertanyaan dengan sopan, tidak berisik, dan main sesuka hati, mendengarkan cerita sampai selesai. Teman-teman, hari ini saya sudah menyiapkan sebuah cerita yang sangat menarik. Mari kita duduk nyaman-nyaman, siapkan telinga kalian dan dengarkan baik-baik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja di kastil kecil. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang cerita sebuah kastil? Nah, kastil yang saya ceritakan kali ini bukanlah kastil yang besar seperti kerajaan-kerajaan yang mewah pada umumnya, tetapi rumah yang sangat nyaman dan aman. Kira-kira siapa ya yang menjadi raja di kastil kecil ini? Ternyata yang menjadi raja di kastil ini bukanlah seorang raja sungguhan, tetapi seorang ayah yang sangat baik dan adil dalam melindungi keluarganya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang sang raja di kastil kecil. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita dari saya? Nah, teman-teman, kita mulai ya cerita kali ini tentang sang raja di kastil kecil. Di rumahku ada sebuah kastil kecil. Bukan kastil dari batu bata yang kuat dan kokoh, tetapi rumah mungil dan sederhana yang penuh dengan cinta. Dalam kastil kecil ini, ayahku adalah rajanya. Bukan raja yang galak dan menakutkan, tetapi raja yang baik hati, adil, dan bijaksana. Setiap pagi, ayah bangun lebih awal untuk siap-siap berangkat kerja dan mengantarkan aku dan adikku ke sekolah. Saat makan malam, kami selalu berkumpul di meja makan. Ayah akan menceritakan kisah-kisah menarik tentang masa kecilnya atau tentang hewan-hewan di hutan. Ayah juga mengajarkan kami banyak hal. Ia selalu mengajarkan dan mengingatkan kami tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kebaikan, dan kerja keras. Ia juga mengajarkan kami tentang cara menghargai alam dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Suatu hari, ketika aku dan adikku lagi bermain bola di ruang tamu, tanpa sengaja bola itu mengenai vas bunga dan memecahkan vas bunga kesayangan Bunda. Bruk! Vas kesayangan Bunda pecah berkeping-keping. Kami semua takut ayah dan Bunda akan marah. Dengan hati yang cemas, akhirnya kita memberanikan diri untuk bilang kepada ayah dan Bunda, dan kami menjelaskan kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Ayah, Bunda, maafkan kami berdua. Kami tidak sengaja memecahkan vas bunga Bunda, ucap aku dan adikku sambil menunduk. Ketika ayah sudah mendengarkan penjelasan dari kami, ayah hanya tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kalian sudah berkata jujur. Benda bisa diganti, tapi kejujuran itu sangat berharga. Ayah dan Bunda tidak marah. Libur sekolah, kita sama-sama pergi ke toko dan menggantikan vas kesayangan Bunda yang baru." Aku dan adikku merasa lega ketika mendengarkan kata-kata ayah dan Bunda. Kami berjanji akan menggantikan vas bunga Bunda dengan yang baru. Karena kita diajarkan oleh ayah arti kebaikan dan tanggung jawab. Setiap hari sepulang sekolah, kami menyisihkan uang jajan. Karena kami
membelikan vas bunga Bunda yang lebih bagus lagi. Setelah beberapa minggu mengumpulkan uang, akhirnya kami berdua sudah memiliki uang yang cukup untuk menggantikan vas bunga Bunda yang pecah. Kami berdua meminta ayah untuk mengantarkan kami ke toko bunga di hari Minggu besok. Keesokan harinya, setibanya di toko, kami melihat-lihat berbagai macam vas bunga yang cantik. Akhirnya, kami menemukan sebuah vas bunga yang menurut kita paling mirip dengan vas bunga Bunda yang pecah. Vas itu berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga kecil. Akhirnya, kita langsung mengambil dan membayarnya di kasir. Kita sangat senang bisa menggantikan vas bunga Bunda yang pecah dengan baru hasil menyisihkan uang jajan kita. Ayah juga membelikan bunga yang indah dan cantik untuk Bunda, karena pada saat itu juga bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi kami akan memberikan kejutan hadiah yang lain kepada Bunda. Setelah itu kami langsung bergegas pulang karena sudah tidak sabar untuk memberi kejutan untuk Bunda. Ketika kita sudah keluar dari toko bunga itu, ayah menghampiri kita dan berkata, "Nak, ayah senang kalian sudah bisa bertanggung jawab menggantikan vas bunga Bunda dengan hasil usaha kalian itu. Dan ayah akan menggantikan uang kalian yang sudah dipakai untuk membeli vas bunga. Uang ini kalian kumpulkan dan kalian tabung ya," ucap ayah sambil mengasih uang ganti kepada anak-anaknya. Kami sangat senang mempunyai ayah yang sangat baik dan adil kepada keluarganya. Setibanya di rumah, kami berdua bergegas menghampiri Bunda dan memberikan vas bunga yang baru kepada Bunda sambil mengucap, "Selamat Hari Ibu, semoga Bunda suka hadiah dari kami. Kami meminta maaf ya atas kesalahan kita yang lalu," sambil memberikan hadiah kepada Bunda. Bunda sangat senang dengan hadiah yang sudah dibelikan oleh anak-anaknya. "Terima kasih banyak, Nak. Vas bunga ini sangat cantik," ucap Bunda sambil memeluk anak-anaknya dengan erat. Ayah juga memberikan bunga yang sudah beli tadi kepada Bunda dan berkata, Bunda juga suka dengan bunga yang diberikan oleh ayah. "Terima kasih banyak, Ayah. Bunda sangat suka dengan bunga ini." Ayah juga ikut tersenyum bahagia melihat keluarganya saling sayang. Ayah adalah teman bermain yang menyenangkan dan pemimpin yang baik dan adil kepada keluarganya. Kami sering bermain petak umpet, bermain bola, mengajak jalan-jalan bersama keluarga, atau hanya sekedar keliling-keliling atau berbaring di halaman sambil memandang langit. Ayah selalu punya waktu untuk kami, tidak peduli seberapa sibuknya ia. Ayahku adalah seorang raja yang baik dan adil di kastil kecilku. Ia adalah pemimpin yang selalu ada untuk keluarganya, membimbing, menyayangi keluarganya. Aku sangat bersyukur memiliki ayah seperti ayahku. Nah teman-teman, nilai yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pemimpin yang baik dan adil. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.